Saya melihat perkembangan anak makin lama makin kompleks. Zaman dulu tidak ada yang namanya anak autis. Sekarang itu muncul. Yang kedua, cara mendidik anak dulu beda dengan sekarang. Cara mendidik anak dulu, kita dipelototin oleh ayah, ibu kita sudah diam. Anak sekarang dipelototin, mereka langsung ngomong, aku bisa lebih besar, Ma. Gitu. Ya. Jadi lihatlah perkembangan pendidikan anak berbeda. Pertanyaannya kenapa? Saya ingin melihat zaman Bruder, zaman saya, anak begitu banyak. Sehingga orang tua disiplin. Ayah saya punya 4 anak. Saya pernah dipukul dan kabur dari rumah. Dan Anda tahu tidak dicari oleh ayah. Karena ayah berkata, anak saya 4. Hilang 1, masih 3. Dan akhirnya saya pulang. Dan ayah ngomong, kenapa pulang? Saya jawab, lapar, Pak. Anak sekarang sedikit, terlalu sedikit, katakan, sehingga malah banyak mengatur orang tuanya. Dan orang tua sekarang terlalu hati-hati dengan anak-anak. Mungkin takut oke, tapi terlalu khawatir. Itu apa? Jadi overprotection. Ya nggak boleh, jangan. Sehingga anak itu selalu dicekoki dengan kata jangan. Nah, hal yang lain pun yang memunculkan anak akhirnya berkarakter seperti itu karena saya tidak mengerti begitu banyak. Saya bukan psikolog. Saya hanya melihat dari apa yang saya amati saja. Memang menyedihkan bagaimana anak-anak sekarang, di rumah retret pun saya suka sedih. Mereka, hai Romo. Saya sambil kata, kamu laki-laki ya? Ih, emangnya salah apa? Mereka malah senang. Begitu. Jadi, di satu sisi, jiwa dia adalah kewanitaan. Tapi tubuh dia laki-laki. Mereka tidak minta lahir seperti ini. Gitu. Saya sering kali lihat teman-temannya pada saat dia mengetawakan, halo, ini bukan untuk ditertawakan. Saya harus tegas. Gitu. Nah, yang menarik adalah Bapak Paus Fransiskus. Bapak Fransiskus sungguh menerima orang-orang seperti ini. Kamu anak-anak Tuhan. Tetapi untuk menikah sesama jenis, gereja mengatakan tidak. Bertaraklah. Bertaraklah itu artinya menahan dirilah. Jadi engkau tetap diterima di dalam gereja Katolik, kau diakui esensi kamu, diri kamu, dalam tanda petik mempunyai kepribadian seperti itu diterima. Tetapi sekali lagi untuk menikah tidak. Jadi mereka bukan disingkirkan, harus diterima. Sulit saya menerima cukup banyak ibu-ibu yang terima. Romo, saya tidak terima anak saya, maaf seperti itu. Saya tidak terima. Betul Bu, tapi pada saat anak makin ditolak, makin betul, makin jadi. Dan kalau udah makin jadi, dia malah mendapatkan komunitas yang merusak hidup dia. Jadi, terimalah anak Anda. Sebagai seorang orang tua, ingat, waktu anak kecil, kita banyak menimang anak kita. Makin lama Anda makin banyak menangis untuk anak Anda. Dan itulah pendidikan. Itulah Bunda Maria. Dia menangis terus-menerus melihat anaknya. Tidak berulah memang Yesus, tapi diperlakukan seperti itu, ibunya menangis. Kita pun sama, banyak air mata yang diperas untuk anak Anda. Sekarang anak SMP kalau dipegang oleh orang ayahnya, apa? Jangan pegang-pegang, malu. Kayak film dangdut aja. Ayahnya sedih banget. Dia dengan pacar dipegang sama pacarnya dan tenang sekali. Ayahnya langsung mikir, ya Tuhan ngasih makan aja enggak. Ya, makin lama
memang betul kita harus belajar untuk melihat bahwa anak kita adalah anugerah Allah. Itu yang tadi Romo katakan. Dan setiap orang tua yang baik, orang tua harus pintar melihat mutiara dalam diri setiap anak. Bapak Ibu, jangan berkata semua anak harus pintar matematika. Tidak. Adik saya pintar matematika 10 terus nilainya 9. Saya 3. Satu untuk Allah Bapa, satu untuk Allah Putra, satu untuk Allah Roh Kudus. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah orang-orang yang pintar-pintar ini kelak pasti berhasil? Belum tentu. Jadi saya suka sedih kalau orang tua terlalu mengedepankan dalam pendidikan anak. IQ-nya pintar. Saya bodoh. Nilai matematika saya selalu ulangan 3. Tapi maaf, di rapot tidak pernah 3. Caranya bagaimana? Eko punya keteguhan hati. Jadi waktu sekolah, guru matematika kan paling sering menjelaskan toh di papan tulis. Dan waktu zaman saya kecil, kita kecil pakai papan kapur toh. Guru matematika kan terus nulis, kapurnya habis. Eko langsung teriak, Pak Guru, saya ambilkan kapurnya. Ya. Papan tulis penuh, Pak Guru, saya hapus papan tulisnya. Sampai teman saya ngomong, kamu ngerti? Enggak, gua nggak ngerti. Saya ngelihat matematika itu mencret saya. Kalau guru itu mau keluar, dia mau bawa buku tugas kita, saya langsung, Pak Guru, saya bawain bukunya. Tega dia ngasih 3 di rapot. How is it? Jadi ingat, bukan hanya IQ, anak pun harus diajari untuk keteguhan. Jadi di situ sama. Kalau anak punya, katakanlah kalau dia karakternya ini jelaslah, perlakukan dia laki-laki, bertanggung jawab. Perempuan, perlakukan dia sebagai perempuan. Jangan orang tuanya pun senang. Kadang-kadang orang tua yang membuat seperti itu mendandani. Gitu ya. Ini yang akhirnya menjadi berlebihan. Maaf, saya menjawab dalam keterbatasan saya, Bu. Terima kasih.